dari yang di atas harus memberikan survei excellent juga untuk bawahnya. Dari di dalam karyawan sendiri gitu. Jadi untuk bisa membuat customer happy, bikin happy dulu karyawannya. Sesuatu yang baik itu, sesuatu yang nyampe di hati itu kita berikan dengan hati, nyampainya di hati, dan itu akan mempunyai apa sih Pak ya, kontinuitas seperti itu. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Masih bersama dengan Mbak Nina Musbar, ya, seorang pengelola rumah sakit dan juga pemilik rumah sakit, ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu di Padang. Dan juga kita masih di lantai atas kafe. Kita akan gali lagi nih ke Mbak Ninanya, ya. Kita di segmen pertama membahas bahwa ada satu tagline yang menjadi, kalau saya bilang tuh menjadi inspirasi lah ya mungkin ya di Rumah Sakit Restu Ibu ya, betul, ya Mbak betul, ya. Jadi kita mau nanya nih, bagaimana Mbak Nina sebagai pengelola ya mengimplementasikannya di Rumah Sakit Restu Ibu tersebut. Tapi sebelumnya nih, ini ada yang udah disediain nih Mbak. Wah, ini khas dari lantai atas kafe nih. seger sepertinya. Kita coba dulu ya Mbak ya. Top banget. Seger. Seger ya? Seger. Ini Classy People harus cobain nih. Recommended. Recommended ya Mbak ya? Oke Mbak Nina, Ya. kita lanjut lagi nih obrolan kita ya. Jadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas mengenai tagline-nya Rumah Sakit Restu Ibu ya. Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu. Melayani dengan kasih ibu. Kasih ibu, ya. Tadi kenapanya kayaknya saya sudah dapat deh. Itu terinspirasi dari mama ya, Betul. dari awal banget gitu ya. Betul, betul Pak. Nah, saya penasaran nih di generasi kedua ini bisa dipertahankan nggak sih itu menjadi katakanlah value dari Rumah Sakit Ibu. Nah, sekarang kan Mbak Nina sebagai wakil direktur nih, mungkin bisa cerita nih gimana suka dukanya mengimplementasikan tagline tersebut. Ya, memang satu ketakutan dari satu bisnis adalah pada waktu generasi kedua tidak dipersiapkan. Kebanyakan bisnis-bisnis yang kemudian hilang ya karena memang tidak dari dini anak-anak dipersiapkan. Alhamdulillah seperti yang saya ceritain tadi, kita dari kecil udah dilibatkan untuk melihat perjuangan mama, melihat bagaimana semuanya berjalan gitu. Dan untuk Soul melayani dengan kasih ibu ini adalah kita menerapkannya itu untuk pasien yang datang benar-benar merasakan sebuah kenyamanan, ketulusan, dan keramahan. Itu adalah satu hal yang menjadi bold, benar-benar untuk setiap SDM yang ada di Restu Ibu. Kebanyakan kalau orang kan berpikir tentang survei excellent itu adalah yang di depan, front office, senyum, atau yang satpam. Enggak. Kalau kita menerapkan setiap siapapun harus mengimplementasikan tagline ini untuk menjadi sebuah mindset gitu. Jadi dari depan ke belakang, dari atas ke bawah, semuanya kita tidak terkecuali harus menjadi bagian dari soul itu. Jadi mulai dari bagaimana menyapa pasien, bagaimana menghadapi pasien dengan senyum. Saya selalu bilang, kalian siapapun yang di sini pada saat menghadapi pasien, lihatlah pasien itu sebagai seseorang yang benar-benar tamu kita. Menjadi, kalau orang bilang kan Pak, customer adalah raja. Tapi semakin kesini kayaknya itu harus ditinggalkan karena customer itu adalah segumpal perasaan. Kebetulan saya belajar dari Pak Riza Perdana Kusuma yang sekarang ini juga membantu kita untuk menjadi advisor dari Service Excellent. Jadi orang pada waktu dikecewakan sebenarnya bukan masalah duitnya,
Mungkin gini Pak Is misalnya beli handphone. Pengen handphone itu pengen banget nih dengerin lagu, playlist. Tapi ternyata nggak mensupport. Kan kesel kan ya Pak? Kecewa kan? Kecewa bukan masalah ini ada perasaan. Saya kecewa banget. Atau saya datang misalnya ke kafe gitu. Perasaan tuh pengen makan, waduh di kafe ini enak nih makanannya, pelayanannya. Tapi pas saya nyampe yang nyambutnya cemberut, makanan lama datang, itu bukan masalah saya punya duit lagi atau saya membeli, tapi saya merasa kok perasaan saya dipermainkan ya dengan sebuah harapan yang harusnya mereka memberikan yang terbaik. Nah seperti itu saya selalu bilang ke tim Restu Ibu, sekali pasien itu kecewa, itu akan ada 5.000 orang yang tahu. Pasti akan disampaikan. Pasti. Karena kenapa? Mereka itu sebenarnya bukan mau menjelekan kita, tapi mereka nggak pengen orang lain untuk mengalaminya. Iya. Saya pernah di Padang ini, tahun 2007 saya datang, saya pergi ke sebuah, katakanlah butik mungkin ya Pak. Saya itu datang, mungkin habis olahraga, agak kucek gitu. Nyampe di pintu butik itu bukan disambut dengan selamat pagi, ada bisa dibantu nggak? Bu, nggak ada ukuran L katanya. Saya langsung bilang pertama, kenapa dia nggak menyambut dulu? Kedua, perempuan jangan disebut-sebut ukuran ya. Walaupun saya XL, jangan disebut. Oh gitu ya. Berarti benar-benar dipahami benar ya. Kira-kira customer itu gimana sih perasaannya ya? Maksudnya kita ini ukuran langsing gitu, Ibu nggak langsing. Mungkin seperti itu bisa, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Harusnya dia memberikan treatment dulu, menyambut, mungkin pakai gitu ya Pak. Dan 2007 sekarang 2021 udah berapa tahun ini? Sekalipun setelah saya mengalami kecewa itu, saya nggak pernah datang lagi ke situ. Dan saya selalu bilang, mau ke situ jangan. Kenapa? Ya bukan, saya nggak punya kepentingan juga, tapi ya pesan sponsor, promo-promo. Nah, saya juga akhirnya kita bilang sebuah kesan itu baik atau buruk itu akan berantai, gitu kan Pak. Jadi selalu nge-treat siapapun di sini bukan karena kelasnya, bukan karena dia punya duit, tapi ini adalah perasaan yang dijaga. Nggak cuma pasien, keluarganya juga. Seperti itu. Tadi kan Mbak Nina bilang bahwa mindset tadi ya, bahwa melayani dengan kasih ibu tadi itu tidak hanya di yang front line aja atau front office aja, tapi seluruh bagian, bahkan sampai ke pejabat-pejabatnya juga kayak gitu ya. Betul, nah, itu ada standarisasinya nggak Mbak? Misalkan kalau front office harus kayak gini loh, perwujudan dari tagline kita tersebut, atau di security kayak gini. Atau di bagian yang lain mungkin dokternya sendiri atau perawatnya gitu, ada standarnya gitu. Mungkin standarisasinya lebih kepada menghargai dulu dengan sebuah keramahan dan ketulusan. Senyum, jangan SOP. Senyum yang paling simpel Pak. Senyum itu benar-benar harus dari hati. Senyum, lihat mata, eye contact ada, mungkin sesimpel itu kita memperlakukan gitu. Nah, jadi dalam artian sekarang ini semuanya harus melakukan dan kita selalu membuat sebuah kelas untuk sharing gitu. Dan satu hal mungkin dari yang di atas harus memberikan survei excellent juga untuk bawahnya. Dari di dalam karyawan sendiri gitu. Jadi untuk bisa membuat customer happy, bikin happy dulu karyawannya. Bagaimana kita men-treatnya, bagaimana kita memberikan, ya menghargai, nah hal-hal yang seperti itu. Jadi itu kata orang, ya cuma buat konsumen aja, enggak. Untuk di dalam SDM kita juga, kita memberikan survei excellent. Gitu. Berarti hawanya kalau saya tangkap tadi ada kelasnya juga ya Mbak ya? Berarti ada kayak briefingnya juga, betul, lalu Pak. Kemudian dicontohkan langsung kali ya sama leader-leadernya ya. Jadinya leadernya juga bagaimana memberikan service excellent untuk subordinatnya atau anggotanya ya. Oke, menarik sekali ya Classy People ya. Jadi memang itu semuanya dimulai dari leader ya. Akan lebih efektif ya Mbak ya. Iya betul. Kalau dari top down itu akan jauh lebih efektif daripada dari bawah ke atas untuk menerapkan sebuah aturan ataupun kebijakan gitu ya. Betul. Jadi kita juga yang di top management pun
turun gitu. Sesekali kita juga berada di data pasien, kita juga mengunjungi pasien, seperti itu. Jadi kebetulan yang di direktur kakak juga dokter, jadi ikut untuk visite, untuk gitu ya. melihat bagaimana pasien. Jadi benar-benar kita mengetahui langsung seperti itu, Pak. Pernah ketemu nggak Mbak yang karyawan itu tidak standar gitu ya? Nah, Iya. Pernah nggak ketemu? Terus apa yang dilakukan? Pernah ketemu dan kita kalau sudah tidak sesuai dengan SOL PHK. Karena gitu ya. pertama keluhan kita terima, ada lagi dan kita tidak pernah menganggap satu keluhan itu adalah tidak serius, semua serius. Okay. Jadi kalau tidak ada perbaikan, ya udah, berarti mereka bukan bagian dari kita, seperti itu. Berarti yang jelas ada sanksinya ya, mungkin nggak langsung PHK Mbak ya, ada tahapan atau gimana? Ya, ada tahapannya Pak, gitu. Okay. Nah, kalau yang dianggap baik gitu, dikasih apresiasi juga nggak? Dikasih apresiasi. Seperti apa misalkan gitu Mbak? Ya, apresiasi barangkali kita memberikan lagi mereka untuk mungkin kalau bukan dalam bentuk materi, tapi untuk hal yang lebih membuat mereka untuk menambah lagi mungkin insight-nya untuk sekolah. Gitu. Jadi banyak yang kita menganggap itu mereka mempunyai memberikan kesempatan seluas-luasnya. Kita punya yang dulunya bidan, ini adalah supervisor untuk ini kita di SDM, dulu bidan, berarti D3, kita kasih kesempatan untuk ngambil selesai bidannya D4, kemudian sarjana S1 dan kemudian ngambil master dia, dan sekarang dalam pencapaian untuk doktor. Wih, keren. Jadi ada orang bilang bidan itu cuma untuk untuk membantu kelahiran atau apa. Enggak, banyak hal ternyata sekarang. Nah, ada juga di bagian perawatan kita yang D3, kita sampai akhirnya sekarang lagi sekolah untuk nurse. Jadi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk itu dan keinginan untuk itu, Pak. Luar biasa sekali ya Mbak ya. Jadi dengan soul tadi ya, atau dengan mindset tadi, kalau dihubungkan dengan bisnis, ada dampaknya nggak Mbak rasakan? Katakanlah, mungkin saja pasien kalau ditanya, kenapa sih datang ke Restu Ibu gitu? Apakah karena testimoni dari yang lainnya atau bagaimana gitu? Kalau pengalamannya Mbak gitu? Ya, mereka ada gini Pak, yang 3 generasi. Wih. Dari neneknya, ibunya, kemudian cucunya. Ya karena mereka merasakan langsung dampaknya itu dan sesuatu yang baik itu, sesuatu yang nyampe di hati itu kita berikan dengan hati, nyampainya di hati dan itu akan mempunyai kontinuitas seperti itu. Malah jadi punya pasar captive ya. Jadi keluarga yang sudah pernah engage terus gitu ya, bahkan sampai ke keturunan-keturunannya ya. Iya, seperti itu Pak. Jadi kita pengen hal itulah yang bisa membuat Restu Ibu dan yang telah membuat Restu Ibu untuk kuat dan berdiri selama ini ya dari hal-hal yang seperti itu ya Mbak ya. Pasien-pasien kita. Ini luar biasa sekali nih Mbak. Ini saya memang harus banyak belajar ke Mbak Nina. Aduh, Pak Is. Kayaknya saya undang ke rumah sakit yang saya urus deh Mbak Nina ntar nih. Aduh. Boleh kan ya? Boleh Kita Pak. kan nggak saingan juga ya Mbak? Oh enggak lah Pak. Nanti kapan-kapan juga saya belajar banyak dari Bapak. Oke ya, jadi classy people ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya dari bincang-bincang kita ini ya, bahwa mindset tadi atau sesuatu yang diyakini memang memberi value atau nilai tambah pada organisasi tersebut itu memang dikawal gitu pengimplementasiannya gitu. Jadi ada seperti disampaikan oleh Mbak Nina tadi, ada kelasnya juga ya Mbak ya. Kemudian bahkan sebagai leader menjadi role model, menyontohkan bagaimana service excellent tersebut kepada anggotanya. Dan juga ada reward dan punishment juga Mbak ya. Jadi kalau ada penyimpangan ya dikasih peringatan, bahkan sampai PHK ya bisa Mbak. Dan sementara yang dianggap baik gitu diberi penghargaan ya seperti diceritakan tadi, bahkan sampai disekolahkan dari bidan sampai jadi dokter ya Mbak. Nurse. Yang bidan jadi kebetulan kalau yang jadi dokter mungkin lebih ke kesempatan karena kan dokter tadi Mbak. Beasiswa. Beasiswa gitu. Ya, oke. Jadi di sini kita untuk dari
ke dokter ini kan lebih cakupannya lebih ini kan ya Pak. Jadi Oke, kesempatan kita. Dalam artian dalam bekerja kita tahu nih kapan dia mau kuliah. Apa. Jadi tapi dari mereka biasanya tuh tahu kalau waktunya untuk bekerja diambil untuk kuliah, kemudian nambahin lagi sendiri. Gitu. Jadi semuanya bisa terkontrol. Oke, jadi secara garis besar itu ya. Jadi ada reward dan punishment-nya juga ya Mbak. Betul, ya? Jadi Pak. untuk memastikan bahwa ini menjadi soul memang dari organisasi tersebut. Dan terbukti memang ya bahwa Restu Ibu itu punya pasar pasti captive gitu. Jadi begitu generasi pertama menjadi pasien ya, lalu kemudian merasakan experience yang kalau tadi Mbak bilang tadi itu seonggok perasaan tadi apa? Segumpal perasaan. Segumpal perasaan, sorry. Segumpal perasaan tadi itu ya, itu ternyata berkesan banget gitu ya, sehingga diceritakan ke generasi berikutnya, bahkan sudah terjadi sampai 3 generasi di Rumah Sakit Restu Ibu. Ini luar biasa, classy people ya. Kita masih akan ada lagi segmen ketiga ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari classy people. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Jika ingin labanya baik, puaskan pelanggan. Kalau ingin pelanggannya puas, sediakanlah produk dan layanan yang baik. Kalau ingin produk dan layanannya baik, pastikan bisnis prosesnya berjalan dengan baik. Kalau ingin bisnis prosesnya baik, pastikan SDM dan peralatannya juga baik.